Halo Sobat Gengi, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Kembali lagi sama aku Ratri Rahma Pratiwi. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi di episode kedua Gengi Podcast. Nggak jauh-jauh ya. Episode kali ini akan membahas tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Kalgen. Tentunya di sini aku nggak sendiri ya. Di edisi kali ini aku udah ditemani satu narasumber, yaitu Bapak Janu Ismadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah bisa ketemu dengan adik-adik sini semua ya. Gimana? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, Pak Janu ini merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Kalgen ini. Oke, mungkin biar lebih kenalnya lagi, mungkin Bapak kalau boleh tahu lahiran tahun berapa ya Bapak? Oh gitu, sudah cukup usia. Karena saya lahir tepatnya tanggal 13 Oktober tahun 1956. Jadi usia sampai saat ini sudah ya 67. Jadi kalau mungkin kan adik-adik itu separuhnya ya. Untuk kesibukan sehari-harinya saat ini apa ya Bapak? Untuk kesibukan sehari-hari setelah saya pensiun, karena saya itu kan dulu juga pengajar di SMK Negeri 2 Magelang, juga di SMK Negeri 3 Magelang, pernah juga di SMK Negeri 1 Magelang. Terus pensiun tahun 2016. Nah, kegiatan kita selama pensiun ini ya bermasyarakat gitu aja lah. Jadi mungkin masyarakat membutuhkan ya semacam pencerahan atau mungkin butuh ya pendapat-pendapat lah, disitulah kita ikut dalam kegiatan masyarakat secara luas gitu. Mungkin tadi kan Bapak ngendiko bahwa pernah mengajar di SMK 3 ya. Kebetulan saya alumni sana juga. Oh gitu. Tahun berapa? Tahun lulusnya tahun 2020. Muridnya Bu Khazin. Bu Nini juga. Bu Nini, iya, Ya. oke. Ya, mungkin langsung aja ya Bapak. Untuk episode yang kemarin kan kita juga udah membahas tentang pentingnya persatuan dan kesatuan nih Sobat Gengi sama Bapak Kiai Haji Safrodin. Nah sekarang ganti nih teman-teman narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Janu Ismadi. Mungkin gimana sih Pak makna dari persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan bermasyarakat menurut Bapak? Iya. Kalau menurut saya persatuan dan kesatuan itu memang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga kita bisa menerapkan apa yang dinamakan dengan ukhuwah basyariah. Jadi ukhuwah basyariah itu adalah persaudaraan dengan sesama anak bangsa, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang perbedaan-perbedaan yang lain. Itu tetap harus kita wujudkan suatu persaudaraan dalam rangka untuk mempererat persatuan. Maka ukhuwah basyariah perlu untuk terus dikembangkan, sehingga tidak ada saling membuli antara yang satu dengan yang lain, tidak ada saling mencaci. Itu sangat perlu dikembangkan apa yang dinamakan dengan ukhuwah basyariah. Jadi ini persaudaraan atau persatuanlah sesama manusia. Kemudian yang kedua itu sebenarnya ukhuwah Islamiyah. Karena kebetulan di Kalgen ini memang mayoritasnya adalah beragama Islam, sehingga perlu juga terus dikembangkan apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Karena jangan sampai kemudian umat Islam itu
ya istilahnya diadu domba oleh pihak-pihak lain yang itu akan bisa mengakibatkan nanti adanya perpecahan. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan kita sebagai satu bangsa, yang persaudaraan secara luas kita adalah satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Itu perlu juga agar kita mengingat kembali bahwa terwujudnya kemerdekaan itu juga karena pertama diawali dengan adanya ukhuwah watoniyah, sehingga terbentuk kesatuan itu yang disebut dengan satu bangsa, satu bahasa. Itu adalah dari ukhuwah watoniyah. Baik Bapak, mengingat di Desa Kalegen ini kan tidak hanya agama Islam aja yang ada di sini. Nah, bagaimana sih Pak kondisi persatuan dan kesatuan yang ada di Desa Kalegen ini? Alhamdulillah, kalau menurut pengamatan saya, ini persatuan dan kesatuan di Desa Kalegen ini cukup bagus lah. Walaupun mungkin ya ada sebagian, tapi sebagian kecil ya, yang beragama lain, tetapi tetap mereka juga bisa hidup tentram, mereka juga bisa hidup nyaman tanpa terganggu yang mayoritas. Ya, benar sekali Bapak. Ya. Nah, selanjutnya itu tuh menurut Bapak nih Pak, seberapa penting sih Pak persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan bermasyarakat ini? Sangat penting sekali, bahwa memang untuk mewujudkan cita-cita bangsa ya, itu memang sangat penting diperlukan adanya persatuan kesatuan. Sehingga saya sebagai seorang muslim ingat juga apa yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi, yaitu yang bernama Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau itu mengatakan la islama illa biquwatin wala quwata illa bijama'atin wala jama'ata illa biimaratin wala imarata illa bita'atillah wa rasulihi. Ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengatakan, termasuk ini ya khususnya untuk umat Islam, Islam itu tidak akan memiliki kekuatan, tidak akan memiliki persatuan ya, la isla ilkuatin tidak akan memiliki kekuatan tanpa adanya persatuan. Jadi itu pentingnya persatuan itu harus memang perlu terus dikembangkan sehingga akan menumbuhkan sebuah kekuatan yang itu nantinya akan bisa menjadi modal utama untuk ya membangun bangsa, membangun desa. Itu adalah dengan adanya persatuan dan kesatuan. Cuma memang perlu disadari juga kalau tadi dikatakan wala jama'ata ila imarotin, dan yang namanya persatuan, kesatuan itu tidak akan bisa terwujud tanpa adanya pemimpin. Nah, pemimpin inilah yang punya peran juga bagaimana untuk bisa ya mempersatukan dari masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di dusun Kalegen. Gitu. Oke, jadi Sobat Genki semuanya, penting banget ya, arti dari persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian selama ini bagaimana sih cara Bapak menangani perbedaan budaya dan juga adat istiadat yang mungkin ada di masyarakat Desa Kalegen ini untuk istilahnya bisa memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada gitu? Iya. Kalau kita perhatikan ya tidak begitu banyaklah kendala-kendala untuk mewujudkan persatuan di Desa Kalegen ini, dan kayaknya jarang terjadi semacam jarang terjadi suatu hal yang membuat ya pecahnya atau membuat renggangnya persaudaraan dan persatuan di Kalegen ini, karena memang kalau kita orangnya juga cukup homogen ya. Walaupun kalau kita lihat dari tingkat pendidikannya juga sangat beragam, kalau dilihat dari tingkat sosial
kemasyarakatan juga beragam, tetapi alhamdulillah kalau di desa Kalegen itu boleh dibilang tidak pernah terjadi adanya semacam perbedaan pendapat atau terjadi crash yang begitu besar ya, sehingga kendala-kendala untuk itu boleh dibilang tidak begitu adalah untuk di Kalegen. Nah mungkin kan untuk kendala yang sangat berat mungkin belum ada ya di sini. Nah kemudian kan pasti ada tantangan dan juga hambatan-hambatan kecil yang terjadi selama Bapak berada di sini. Itu apa saja sih yang sudah terjadi selama ini, tantangan atau hambatan yang sudah Bapak alami? Mungkin. Kalau itu pengalaman saya ya, terutama untuk di dusun Karanglo sana ya. Ini kan masih wilayah Kalegen juga. Di sana itu karena tadi masyarakatnya itu pendidikannya juga belum begitu tinggi, sehingga kadang-kadang kalau diajak untuk maju, diajak untuk berkembang, ini kadang-kadang juga tidak mudah. Harus perlu kesabaran, ketelatenan. Satu contoh misalnya saja, sekarang ini di Dusun Karanglo ini kan sekarang ada program untuk Pansimas. Ya, itu kan diharapkan supaya nanti untuk Dusun Kalegen, Dusun Karanglo itu bisa menikmati air bersih. Tujuannya kan bagus, tapi kadang-kadang juga masih ada yang berpendapat dari dulu airnya tidak air bersih juga tetap sehat-sehat saja. Ini masih ada yang punya pemikiran seperti itu ya. Ini juga satu kendala. Jadi mungkin karena tingkat berpikirnya masih belum jauh ke depan, sehingga masih dia berpikir untuk kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Ini satu kendala, sehingga perlu kita ketelatenan, kita beri pencerahan. Ini loh tujuannya itu supaya nanti misalnya dengan adanya air bersih itu mungkin hidupnya bisa lebih bersih, kemudian tata kampungnya juga akan menjadi lebih baik, kemudian drainase juga akan bisa tertata dengan baik, kemudian juga paling tidak untuk mengurangi berbagai macam penyakit yang ditimbulkan karena mungkin air yang kurang bersih. Ini kan perlu terus untuk pencerahan kepada masyarakat, dan alhamdulillah juga akhirnya ini satu problem ya yang kita hadapi. Akhirnya dengan ketelatenan kita, dengan keuletan kita, dengan kesabaran kita, ya lambat laun akhirnya mereka juga menyadari, kalau begitu penting yang adanya air bersih itu. Nah ini pengalaman saya yang baru saja, ini sekarang masih berlangsung ya, sehingga alhamdulillah sekarang ya sudah banyak yang menyadari tentang pentingnya air bersih. Itu juga kita perlu untuk mempersatukan mempersatukan pikiran agar mereka satu pikiran, mereka satu tujuan. Bagaimana tujuan yang baik itu akan bisa tercapai dengan cara yang baik. Gitulah. Tadi kan Bapak ngendika bahwa beberapa hari ini atau baru-baru ini masih banyak masyarakat yang kayak masih menolak adanya Pansimas. Nah, itu tuh Bapak cara mendekatinya seperti apa dengan akhirnya mereka sadar bahwa air bersih itu penting, Bapak? Iya, itu dengan cara kita memberikan penjelasan tentang pentingnya dan manfaatnya air bersih. Karena air bersih itu manfaatnya tidak hanya untuk kesehatan kita orang yang dewasa, termasuk juga untuk meningkatkan kesehatan anak-anak kita. Jadi mereka kita berikan pencerahan bahwa memang betul kita selama ini minum dengan minum yang dari air yang biasa itu memang ya relatif tidak ada gangguan, tapi dengan air bersih itu insya Allah nanti akan bisa lebih sehat lah kehidupannya, dan sehat itu ternyata harganya sangat mahal.
Nah, Iya. itu kita berikan. Jadi kita perlu sehat karena memang sehat itu harganya sangat mahal, bahkan mungkin saking mahalnya itu tidak ternilai. Nah, kalau kita sudah kadung sakit ya gara-gara misalnya air yang kurang bersih, itu juga nanti penanganannya juga sangat-sangat repot, mungkin perlu waktu yang panjang. Nah, itu akhirnya mereka juga sadar, oh memang kalau begitu betapa pentingnya air bersih untuk kehidupan sehari-hari demi untuk menjaga kesehatan. Gitu. Berarti dapat diartikan bahwa untuk sekarang ini masyarakat dusun Karanglo sudah bisa menerima adanya Pangsimas ya Bapak. Alhamdulillah. Ya. Nah, di dalam masyarakat kan pastinya ada yang kayak misal satu sama lain masih kurang interaksi antara masyarakat begitu. Menurut Bapak sendiri, tanggapan Bapak tentang hal itu bagaimana ya Bapak? Kalau itu kita juga sering mengadakan sarasean. Jadi sarasean karena kebetulan di dusun Karanglo itu sudah ada gedung posyandu itu multiguna dan multi manfaat. Sering kita gunakan untuk musyawarah, kita gunakan untuk interaksi antara orang tua dengan para pemudanya, kemudian juga interaksi antara stakeholder yang ada. Karena kebetulan saya ini juga kebetulan sudah menjadi RW ya, atau ketua RW itu sejak saya masih muda sampai sekarang sudah punya cucu. Jadi sejak dulu saya belum nikah sampai sekarang ini sudah punya cucu, masih juga menjadi ketua RW. Ini karena masih dibutuhkan masyarakat untuk kalau ada komunikasi yang masih ada kurang nyambung gitu ya. Itu perlu kita diadakan sarasean. Yuk kita kumpul bareng-bareng, yuk kita ngomong bareng-bareng, karena semua kebaikan itu insya Allah akan bisa kita capai kalau kita sudah satu pemikiran, satu kesepakatan. Itu yang sering kita adakan, ada itu pertemuan antar ketua RT, RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, itu sering kita laksanakan. Berarti Bapak asli penduduk sini ya, Pak? Asli sekali ya. Asli dusun Karanglo Kalgen ini ya. Berarti sudah berapa tahun Bapak menjabat sebagai ketua RW? Ya sejak tahun sekitar 70-an, 78 atau 79 ya. Sejak kalian belum lahir kali. Tapi sudah berkali-kali ya, saya kan ini perlu generasi, tapi mereka masih besok itu masih begitu gitu. Nah, kemudian kan di sini Bapak juga ketua RW, otomatis bagaimana sih Pak cara Bapak tuh meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dusun Karanglo sendiri dan juga umumnya desa Kalgen, Bapak? Memang dalam rangka untuk mempererat persatuan dan kesatuan, baik untuk khususnya masyarakat Karanglo maupun desa Kalgen pada umumnya, itu sering mengadakan semacam pertemuan. Paling tidak kalau kita dalam acara misalnya saja setahun acara tahunan itu, tahunan misalnya acara halal bihalal, itu juga kita saling bersilaturahmi antara masyarakat Karanglo, masyarakat Kalgen, Dileman, Monosobo, Keron yang ada di sini itu saling saling untuk silaturahim, saling untuk untuk mengadakan semacam pertemuan-pertemuan itu untuk mempererat tali persaudaraan dalam upaya untuk mewujudkan
persatuan dan kesatuan. Dan mungkin tidak itu saja, mungkin dalam hal-hal yang lain, misalnya ada kegiatan apa gitu, misalnya kita juga bareng-bareng. Gitu ya, Bapak. Berarti istilahnya ada kegiatan rutinan di Desa Kalegen ini untuk setiap dusunnya ya, Bapak. Iya, nah, itu dilaksanakannya secara 1 bulan sekali atau bagaimana, Bapak? Kalau di mana di Dusun Karanglo khususnya itu bahkan tiap minggu sekali pertemuan untuk ibu-ibunya ya, kemudian bapak-bapaknya. Biasanya kalau untuk bapak-bapak itu malam hari, karena mungkin di siang harinya bekerja, kemudian mungkin malam harinya kita adakan satu pertemuan, mungkin dibungkus dalam sebuah kegiatan, ada yang namanya kegiatan mujahadahan setiap malam Jumat ya. Itu juga sebenarnya tidak ada mujahadahnya itu saja, tapi yang penting kita bisa saling silaturahim. Kemudian ibu-ibunya itu biasanya dilaksanakan di sore hari pada hari Jumatnya. Itu secara bergilir juga untuk saling menghormati, itu tidak ditempatkan dalam satu tempat, tapi gilir ke rumah-rumah. Ini biar juga masyarakat itu tahu keadaannya masing-masing, kan sekaligus ini untuk bisa itu tadi mengetahui lah kondisi masyarakat kita. Nah, itu kan untuk Dusun Karalong ya, Bapak. Kalau misalkan pernah ada atau temu rutinan satu desa, itu pernah dilakukan atau bagaimana, atau hanya memang khusus per dusun dilakukan, atau bisa temu rutinan dalam 6 dusun sekaligus begitu, Bapak, yang ada di Desa Kalegen? Kalau yang untuk temu antar kampung ya, artinya itu biasanya sangat eksidental. Jadi kalau misalnya ada suatu momen ya, contohnya misalnya ini mau menyelenggarakan untuk peringatan 17 Agustus ya. Untuk itu kadang-kadang ya kemudian kita mengadakan pertemuan, bagaimana kita mengadakan satu kegiatan untuk bisa mempersatukan antara dusun yang satu dengan dusun yang lain. Misalnya dengan jalan untuk misalnya ini jalan santai dari masyarakat. Ini juga kemudian juga melibatkan sekolah-sekolah yang ada di sekitar Kalegen. Begitu ya. Itu, ya. Kemudian untuk di setiap desa kan pasti ada tradisi yang terdahulu nih, Pak. Kalau di Desa Kalegen apakah masih ada tradisi yang berjalan sampai sekarang, Pak? Tradisi yang menyangkut apa itu kira-kira? Misal kegiatan keagamaan atau seperti contohnya mertib desa gitu, Bapak. Kalau untuk tradisi yang ada di Kalegen itu yang sekarang masih terawat dan terlaksana itu, misalnya ada tradisi yang namanya nyadranan. Ya, nyadran itu dilaksanakan biasanya setahun sekali di bulan Syakban, atau kalau orang sini mengatakan di bulan Ruah menjelang puasa. Itu sebuah tradisi yang insya Allah masih tetap terjaga, sehingga di semua dusun di Kalegen ini setiap tahun memang itu menyelenggarakan dalam upaya itu sebagai media nguri-uri tradisi nenek moyang yang sudah beberapa tahun itu untuk terus diuri, terus dikembang. Yang penting pokoknya itu niatnya untuk persatuan dan kesatuan. Benar, Bapak. Kemudian bagaimana sih, Pak, strategi Bapak atau cara Bapak untuk menjaga komunikasi yang efektif dan baik untuk masyarakat Desa Kalegen itu, atau khususnya Dusun Karanglo, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat? Itu kalau untuk menjaga efektivitas tentang komunikasi antar masyarakat, itu biasanya dari desa itu juga sering mengadakan pertemuan di balai desa
dalam upaya untuk bagaimana supaya masyarakat untuk desa Kalgen itu tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuannya. Itu biasanya kalau di tingkat desa itu sponsori atau dipandegani oleh pemerintah desa biasanya. Yeah. Gitu ya Bapak. Tak terasa ya Sobat Gengi, ternyata udah mau pertanyaan terakhir aja nih. Iya. Oke. Mungkin dari Pak Janu ada kesan atau pesan untuk para penonton setia Gengi Podcast ini tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, oke. Jadi untuk teman-teman mahasiswa dari UNES ya, bagaimanapun juga Anda adalah sebagai generasi penerus dari para pendahulu kita. Kita mungkin sama-sama ingat bagaimana dulu Bung Tomo untuk mengubarkan semangat persatuan kesatuan dengan berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Itu mari tetap untuk kita jaga dan juga untuk kita lestarikan, sehingga Anda sebagai pemegang tongkat estafet dari para pendahulu kita, saya bermohon kepada kalian semua, mari dengan menurut mungkin juga keahlian Anda masing-masing, atau mungkin juga menurut kemampuan Anda masing-masing dalam segala macam bentuk kegiatan, maka kemudian jangan sampai lupa bahwa kegiatan-kegiatan itu adalah dalam rangka untuk mempersatukan dan juga untuk mewujudkan sebuah persatuan dan kesatuan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau kemudian kalian semua bisa menjaga adanya persatuan dan kesatuan, maka bangsa kita insya Allah akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bisa saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi pesan saya, kalian semua mari bersama-sama untuk menjaga keutuhan bangsa ini melalui program kita bersatu. Dalam bersatu itu tidak harus seragam seperti yang kalian pakai itu. Jadi seragam itu kan hanya sebuah identitas saja ya, tapi yang penting ada jiwa untuk kita saling bersatu ya, untuk memajukan bangsa dan negara. Apalagi kalian di dunia pendidikan, otomatis adalah untuk memajukan kecerdasan bangsa. Itu sangat-sangat penting untuk adanya persatuan dan kesatuan. Mungkin gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Jadi Sobat Gengi, banyak ya yang bisa kita ambil di podcast pada sore hari ini, bahwa menjaga persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat itu sangatlah penting. Arti penting persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia yaitu gimana caranya kita bisa mencegah terjadinya konflik antara masyarakat itu sendiri, karena bangsa Indonesia sendiri itu kan bangsa yang majemuk gitu. Jadi udah sepantasnya kita itu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga bisa mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Baik, untuk Pak Janu, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi pertemuan kita ini nanti bisa akan mungkin terkenang, pernah saya ketemu dengan orang yang sudah tua itu. Dan nanti ada kenangan tersendiri dengan kita dapat bertemu bersama-sama dalam acara ini. Gitu, terima kasih atas undangannya. Semoga manfaat untuk kita bersama, dan sekali lagi manfaat juga untuk masyarakat desa Kalgen, masyarakat untuk seluruh bangsa dan negara. Ya, oke.
Oke, tak lupa juga terima kasih kepada penonton setia Genki Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel kita. Aku Ratri Rahma Pratiwi pamit undur diri. See you in the next video. Bye bye.